Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua orang. Semua yang nonton, jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan kali ini itu tidak sesuai dengan yang kalian alami, jangan dipaksakan. Mungkin memang bacaan kali ini bukan untuk kalian ya, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi saya mohon untuk tetap bijak dalam menyikapi, mengasumsikan, mempersepsikan bacaan-bacaan tarot termasuk bacaan tarot kali ini. Oke, kali ini general reading seperti biasanya ya, saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun, silahkan kalian sesuaikan ya. Saya lebih memasrahkannya kepada semesta untuk temanya atau apa yang dibahas. Jadi seru nggak seru, asik nggak asik, saya tetap menyampaikannya kepada kalian ya. Mohon maaf kalau yang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini adalah general ya. Yang ketarik energinya otomatis adalah energi yang dominan dan mungkin tidak bisa semuanya ya. Pembacaan general mungkin juga amat sangat luas, silahkan kalian menyesuaikan apakah memang kalian mengalami seperti yang terbaca di sini. Kalau enggak ya jangan ya. Energi general bisa vice versa atau terbolak-balik. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Bisa terbolak-balik ya. Silakan nanti kalian di posisi yang mana, monggo silakan kalian sesuaikan. Ini adalah general, kalau yang ingin personal reading akan saya bahas nanti di akhir pembacaan bagaimana cara personal reading langsung dengan saya secara pribadi atau private ya. Oke, kita mulai untuk mencari tahu tema apa yang kita angkat, tema apa yang semesta ingin sampaikan kepada kita. Dalam membacakan kartu tarot, saya lebih banyak membagikan energi positif ya dan afirmasi positif kepada kalian daripada ramalan-ramalan yang sifatnya mungkin saya kalau bilang khayal-khayal ya, ada yang komentar, khayal-khayal itu apa, kejat-kejat apa ya, mencak-mencak iya, segitu, seperti itu. Khayal-khayal itu maksudnya hal-hal yang sifatnya khayal gitu ya, bukan yang gulung-guming, bukan ya, bukan yang khayal-khayal seperti itu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, saya sering banyak ngobrolnya ya, daripada, hanya melulu membahas tentang kartu, ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang nggak suka, ya monggo terserah, bebas kok ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan, share, like, komen ya. Terima kasih yang sudah subscribe, kalian adalah semangat saya ya, terima kasih banyak. Kita lihat ya, kita lihat. Fokus kepada kartunya, semoga banyak yang ketarik energinya. Passion, tentang semangat, tentang gairah, tentang apa ya, greget terhadap sesuatu. Oke, apa? Greget terhadap apa? Tentang apa? Kita lihat dulu temanya, kita harus cek ya. Kita harus cek. Passion. Tapi di sini bingung. Rupanya di sini bingung, apa sih sebenarnya ya? Semangat saya, motivasi saya. Atau bingung terhadap motivasi seseorang. Atau, gairah atau apa ya, biasanya seperti ini teman-teman, kalau saya sih merasakan, ada orang yang datang kepada kita atau mendekat kepada kita, tapi kita itu bingung dengan maunya dia itu apa, ya. Ada beberapa di sini yang overthinking, ya, beberapa juga ada yang, eee, negative thinking, suudzon, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Saya khawatir dia begini, saya khawatir dia begitu. Banyak, ya. Kita lihat lagi ya. Oke, kepuasan terhadap diri sendiri. Tapi yang paling banyak saya merasakan adalah bingung terhadap diri sendiri. Saya ini sebenarnya pinginnya apa sih? Loh, ya opo? Loh gimana? Kok kalian bingung sama diri kalian sendiri? Iya, atau ini adalah energi seseorang yang sedang bingung. Apa yang dia maui itu nggak tahu, bingung. Jadi rupanya menjalani segala sesuatunya saat ini, itu ya ngalir aja ya, ngalir ngalir aja, nggak ini ya. Tapi dengan satu kegelisahan, satu kemurungan ya, dan berharap satu kekuatan miracle ya, satu keajaiban atau berharap satu petunjuk.
Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan? Di sini ada perasaan gamang dan tidak tegas. Rupanya ini mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan, ya. Bukan hanya satu pilihan. Kalau satu pilihan itu sudah ketetapan atau keputusan, ya, target. Kalau kalau, bingung itu biasanya dihadapkan dengan beberapa pilihan, nah, atau beberapa keputusan yang harus diambil, ya. Sementara ini lebih kepada saya melihatnya dilema, ya. Satu sisi memang ada ego atau perasaan yang mendominasi. Contoh saja ya, ingin melanjutkan hubungan atau tidak, ya. Orang ini layak atau tidak, dan kemudian menjadi bingung, ya. Kemudian ingin tahu, orang ini maunya apa, ya. Orang ini kok nggak jelas, tapi saya sayang. Banyak yang seperti itu, ya. Oke, kalau memang ini yang, yang terbaca di sini itu tidak sedang kalian alami, mohon maaf, mungkin bacaan ini bukan untuk Anda, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, ya. Kita lihat lagi ya, sebenarnya ada cerita apa sehingga membuat bingung, sehingga kurang yakin terhadap satu hubungan, kurang yakin terhadap seseorang. Begitu pula banyak yang tidak yakin akan diri sendiri, tidak yakin apa yang sudah dijalani atau yang dilakoni atau keputusan yang telah diambil, mulai merasa gamang dan ragu-ragu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Kisahnya apa sehingga membuat bingung? Ya, satu sisi ingin menuruti hasrat diri sendiri, nuruti ego, perasaan, ya. Tapi akhirnya pusing sendiri atau bingung. Salah, kayaknya aku ini salah ya ambil keputusan. Banyak yang seperti itu. Yang masuk energinya ke sini, ya. Oke, kita lihat ya. Ceritanya apa sehingga membuat bingung seperti ini? Addiction. Saya melihat ini ada, teman-teman, ada satu obsesi, ada satu kemelekatan. Kemelekatan itu apa? Ya melekat secara perasaan, mungkin secara energi terhadap seseorang, ya, atau sesuatu. Sesuatu itu bisa pekerjaan atau apapun, ya, atau keluarga atau apapun, ya. Bisa juga terhadap seseorang. Sulit melepaskan perasaan ini. Ya, addiction. Addiction itu kecanduan. Ya, seperti orang kecanduan alkohol, kecanduan game, kecanduan narkoba, ya. Itu sulit untuk bisa melepaskan, ya. Sulit di sini melepaskan. Sementara di sini passion. Passion ya. Passion di sini adalah gairah atau semangat atau hasrat untuk apa ya? Kalau kita passion terhadap sesuatu hobi ya, kayak game aja. Sulit untuk bisa berhenti, itu sulit. Oke. Lanjut ya. Saya mau ambil 5 kartu. Heartbroken. Saya 2, saya nggak mau ya. Saya mau ambilnya 1 aja. Oke, 1. Not today. Di sini saya melihatnya ya. Kenapa? Di sini itu bingung, ya. Rupanya hati berbicara masih mencintai atau walaupun nggak cinta tapi sulit untuk melepaskan tadi, kecanduan tadi, ya. Tapi di sini usahanya sangat keras untuk apa? Not dealing, ya. Membuat satu boundaries. Di sini boundaries, still angry, avoiding a conversation, call or person, ya. Jadi di sini berusaha untuk membatasi atau menolak berkomunikasi atau bertemu, ya, membuat satu benteng, pagar supaya nggak keterusan ini yang namanya kecanduannya. Kecanduan terhadap seseorang, nggak mau ketemu, aku blokir supaya aku nggak kepikiran, ya. Tapi saya merasakan di sini tetap kepikiran, gitu, ya. Oke, lanjut ya. Sampai sini pasti banyak yang belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka. Lanjut ya. Oke. The Phoenix. Saya melihat ingin yang namanya sudah tahu bahwa dirinya ini terlalu cinta atau tidak bisa melepaskan seseorang. Terlalu menyukai sesuatu
sehingga seperti kecanduan, tidak bisa berhenti atau melepaskan, ya. Dan di sini ada banyak usaha, ya, untuk aku nggak mau, ini fase-fase, eee, serem menurut saya, nggak mau ah, saya mau berhenti, saya mau menjadi pribadi yang baik, saya nggak mau memikirkan hal-hal yang nggak penting, ya macam-macam yang sifatnya positif, ya. Grow, bertumbuh bertumbuh menjadi lebih positif, bertumbuh menjadi lebih waras, bertumbuh menjadi normal, ya. Normal itu dalam artian pemikiran, waras dalam artian mungkin sudut pandang atau, logikanya, ya. Kemudian change change mind, ya, di mana di sini berubah pikiran, ya, berubah pikiran dalam artian begini, kalau memang saya memang nggak bisa melepaskan, tapi saya akan berusaha untuk bisa melepaskan. Karena saya merasakan mungkin ya, dari kalian yang resonate dengan cerita di sini, merasakan mungkin hubungan ini atau kecanduan ini nggak bagus, nggak baik untuk dirinya, nggak layak, sehingga mungkin harus dihentikan, harus memulai sesuatu yang lebih baik, seperti itu. Ini tapi harus diakhiri dulu. Berubah pikiran dari apa? Dari yang negatif. Apa yang saya lakukan atau keputusan yang saya ambil, apa yang saya lakoni ini nggak bagus. Saya mau melakoni yang bagus, itulah intinya. Paham? Oke, lanjut ya. 2, saya nggak ambil. Hammer. Oke. Usahanya terlalu keras. Nggak apa-apa sih, namanya juga ikhtiar, ya nggak? Namanya juga usaha, ingin menjadi lebih baik. Seperti ini, palu. Palu itu dipukulkan atau ditodokkan ya, ke paku itu nggak mungkin sekali duk ya. Duk 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 duk, ini ada satu kegigihan atau sesuatu yang repetitif atau berulang ya, yang sifatnya itu, karena ingin berhasil, jadi ada kegigihan untuk berhasil apa? Berhasil untuk menjadi lebih positif. Walaupun di sini ada masih sering bingung, sering galau, ada di satu titik di mana kalau secara grafik udah mau positif, nah ada progres, ada kalanya turun lagi. Ini yang membingungkan, saat begini akan bingung lagi, apakah keputusan saya ini benar atau salah? Naik lagi, gitu. Jadi diombang-ambingkan dengan grafik ini. Namanya juga manusia, punya perasaan ya, yang dimana mungkin tidak bisa stabil. Ingin stabil sebenarnya bisa sih. Caranya gimana Bunda? Dekat sama Tuhan, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Selalu dalam perlindungan. Saat lemah, Tuhan menguatkan. Ya, saat kuat akan istiqomah. Maksudnya secara ini akan konsisten gitu ya. Paham ya? Lanjut ya. Ini terlalu berusaha keras untuk menjadi baik, bagus sih. Cuman kalau saya lihat di sini sakit semua ya. Sakit semua, is okay lah ya. Coba saya lihat satu lagi ya, kurang satu. Oke, clock. Need time, takes time, in time cycles, time to heal dan progress ya. Memang semua itu adalah progress atau proses. Jadi di sini banyak yang sedang mengalami proses healing, berproses untuk bisa menjadi lebih positif, meninggalkan hal-hal toksik, hal-hal yang beracun, hal-hal yang bisa meracuni jiwa, pikiran, hati, kehidupan kita secara umum. Ingin melepaskan hal-hal yang mengikat yang sifatnya itu negatif, ya. Butuh waktu, ya. Dan di sini mengambil waktu itu, mengambil kesempatan ini untuk bisa berubah, ya. Sedang berjalan in time cycles. Time to heal, waktunya untuk healing. Progress, ada sebenarnya progresnya. Mungkin beberapa di sini pernah sudah merasakan kepuasan, dalam artian di sini komplasensi, puas bahwa aku sampai di titik ini itu berjuang loh, gitu lah. Ada kepuasan, sudah merasakan seperti itu. Tapi ada kalanya yaitu mengalami satu confusion, kebingungan atau kegalauan hati. Wajar teman-teman, wajar ya. Oke, healing heart. Apalagi ya, godaan itu mungkin kayaknya ada aja. Apalagi yang sudah sebenarnya tidak mau ketemu, tidak mau terkoneksi lagi. Ada saja godaan. Entah dia yang memulai
Ya mancing-mancing pakai status kek, ya kan? Mancing-mancing pakai story kek, atau memang pakai nomor lain, ada aja caranya untuk mendekati atau membuka hati kalian kembali yang sudah berusaha untuk healing, ya. Itu kadang-kadang yang membuat bingung dan goyah. Oke. Teman-teman, ada bahkan yang ngajakin ketemu. Ada nggak di sini? Atau yang ujuk-ujuk menemui? Ada juga sih ya. Sekali lagi kalau saya yang bilang beberapa atau banyak cerita atau skenario yang saya sampaikan, mohon maklum teman-teman, ini adalah general, jadi artinya bisa sangat luas. Silakan kalian membatasi atau memagari cerita yang saya sampaikan sesuai dengan yang kalian alami, ya. Kalau memang jauh dari situ ya jangan, ya. Karena ini general. Oke, sampai sini banyak yang cocok atau enggak? Banyak yang cocok enggak? Oke. Untuk kalian yang sedang bingung terhadap situasi ini, terkait dengan seseorang, kita lihat apakah dia orangnya. Sebentar. Oke, langsung ya. Sebentar teman-teman. Gini, kita mau lihat ya. Kalian merasakan seperti ini. Ya. Bagaimana sih dia? Ya. Kondisi dia, apa terutama ya, kalau kalian yang sudah menjaga jarak sama dia. Kalau kalian sudah menjaga jarak sama dia, kalian sudah ada perubahan. Bisa perubahan sikap, ritme hubungan ya, pola-pola hubungan yang biasanya mungkin setiap pagi say hello atau lebih perhatian, sekarang mungkin berkurang atau kalian banyak menghindari dia ya. Kita lihat ya. Sebenarnya dia merasakan apa? Bagaimana energi dia terhadap dirimu? Ya, terhadap diri kalian itu energinya bagaimana? Mungkin di sini nanti akan bisa muncul bagaimana penilaian dia, pikiran dia tentang kalian setelah kalian menghindar. Saya nggak menghindar Bunda, mohon maaf. Mungkin kalau yang tidak menghindar, tidak berubah ya. Jadi ini mungkin bukan kalian. Jadi kalian jangan paksakan untuk terus mengikuti, mending kalian nonton video saya yang lainnya. Bisa dipahami ya? Oke. Yuk kita lihat si dianya. Bagaimana reaksi si dia setelah kalian membuat satu pergerakan atau transformation atau change mind, berubah pikiran, atau justru malah tampak sekali berubah sikap terhadap dirinya. Bahkan ada yang blokir. Ya. Atau di sini juga ada yang marah terus ngambek, sedang ngambek terhadap seseorang. Bisa ya, kemudian memikirkan bahwa kayaknya nggak layak lagi lah, ya saya bingung. Apakah harus diteruskan karena kita kok tengkar terus gitu ya. Kita lihat yuk. Bagaimana reaksi dia atau energi si dia terhadap dirimu. Page of Sword. Dia khawatir. Sebentar, saya rasakan kekhawatirannya. Mohon maaf teman-teman, di sini page ya. Kenapa saya rasakan dia kok nggak begitu mikir ya? Walaupun ada kekhawatiran, tapi tidak segitunya teman-teman ya. Ya, coba saya lihat. Karena pemikiran dia, mohon maaf, kemarin pun juga banyak energi page ya. Dimana itu kurang dewasa, Ten of Wands. Dia sih berat ya. Berat. Seperti jangan-jangan memang kamu marah beneran. Jangan, di sini ada ketakutan untuk sesuatu yang terburuk terjadi. Mungkin perpisahan, mungkin kalian benar-benar tidak menghiraukan dia. Ini ada kekhawatiran. Tapi di sini
Mungkin karena ego, karena gengsi juga bisa, atau juga bisa karena memang pemikiran dia yang easy going, ya, menganggap atau bersikap atau menanggapinya dengan sok cuek. Nggak mau mikirin ya, tapi dalam hatinya berat, ya. Dia benar-benar takut kalau ini memang benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya berpisah. Berarti dia sebenarnya nggak ingin berpisah atau ada apa-apa dengan hubungan ini. Saya lihat kayaknya seperti itu. Karena kalau kartu ini muncul berarti hal yang seperti ini tadi berat untuk dia. Berat. Kalau soal memperjuangkan, saya pun nggak yakin di sini bahwa dia ingin memperjuangkan kalian, walaupun semuanya diblokir, dicuekin. Kalau orang ini suruh berjuang, merayu kayak atau apa, saya lihat kok kayaknya orangnya bukan tipikal yang seperti itu. Coba saya lihat lagi ya, bagaimana dia terhadapmu, energi dia terhadapmu. Banyak ya, saya ambil. Orang ini ya, mungkin saat ini tidak, mungkin belum bergerak, ya. Tapi saya lihat ada energi yang ingin untuk mungkin merayu, mendapatkan hati kalian lagi, ya, berjuang. Walaupun di sini agak pesimis, dia ini ada menyadari bahwa saya punya banyak salah juga sih sama kamu, ya. Tapi masa bodohlah. Mungkin saat ini enggak, saya biarin dulu. Tapi saya punya keinginan untuk bisa memperjuangkan kamu lagi, ya. Tapi mungkin saat ini belum ya. Entah kapan nggak tahu. Apakah kedepannya pasti seperti itu? Nggak ada yang pasti. Kedepannya itu miliknya Tuhan. Ya, kita lihat. Oke. Surrender, defeat the cause of battle. Saya merasakan di sini ya. Mungkin kalau yang habis bertengkar atau ada satu permasalahan yang membuat sering terjadi pertengkaran di antara kalian. Yang terus-menerus saya lihat ya. Di sini orang ini ya masih memendam mungkin rasa sakit ya. Walaupun ada rasa bersalah juga, tapi orang ini ego ya. Page of Swords. Orangnya secara logika, secara pemikiran ya memang kurang dewasa sih. Gitu loh. Nggak mau terbuka, nggak mau dewasa itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi saya lihat bagaimana energi dia kepadamu. Ada yang masih marah, kemudian ada juga yang ingin maju tapi masih takut karena mungkin dia mikir kalian itu masih marah sama dia. Jadi mungkin sementara dia juga nggak ingin repot memikirkan, satu sisi juga mungkin memberikan waktu untuk kalian untuk berpikir ya. Oke, lanjut ya, kurang satu. Di sini dia ada satu keyakinan ya bahwa dia bisa mendapatkan hatimu kembali. Kepedean ya, kepedean. Iya, tapi saya kira orang ini ingin melakukan pergerakan, ingin ya, bukan akan melakukan. Saya nggak tahu dia mau akan seperti apa, karena saya bukan peramal dan tidak mau membacakan hal yang sifatnya menyesatkan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bagi saya menyesatkan karena semua agama saya yakin ya tidak ada yang apa ya kayak ramal-ramal ya. Itu mempengaruhi keimanan karena sebenarnya yang kedepannya itu miliknya Tuhan. Ya enggak? Tapi orang ini punya satu keinginan ya. Energi dia kepadamu sebenarnya masih lekat. Walaupun kalian berusaha untuk melepaskan diri dari orang ini. Ya. Kenapa sulit? Karena sebenarnya orang ini sebenarnya juga nggak mau lepas sama kalian. Sama-sama. Oh dia sudah blokir, dia sudah pergi kok. Ya 13 tahun yang lalu. Ingat. Kalau memang seperti itu ya. Mungkin cerita ini bukan untuk kalian. Karena di sini
Saya melihatnya, orang ini masih punya passion untuk memperjuangkan, ingin mendapatkan hati kalian kembali. Jadi kalian harus tetap logis ya, bahwa realistis. Kalau seseorang yang kalian pikirkan itu sama sekali kayak nggak ada pergerakan, sudah beberapa lama ya, setahun 2 tahun ya, lebih dari itu ya, nggak ada pergerakan menuju kalian. Kalian jangan kehaluan dulu ya. Kenapa? Karena saya menyayangi jiwa kalian teman-teman. Kan kasihan kalau jiwa itu dikasih makan PHP ya, kenyang PHP ya, akhirnya jadi kena penyakit. Hanya berharap saja kepada orang yang salah. Jadi general itu tidak bisa diharapin apa-apa loh teman-teman ya. Hanya hiburan, masukan wacana positif, itu aja. Ya salah kabeh, salah semua ya. Kalau kalian itu mempercayai satu general reading memang untuk kalian dan kemudian kalian praktekkan, padahal itu sebenarnya tidak positif ya. Jadi kalian harus pilah-pilah, harus punya filter mana yang positif untuk kalian. Oke, lanjut ya. Kalau mau dilihat, apakah orang ini punya perasaan yang besar sama kalian? Kalau perasaan memang masih ada ya. Besarnya seberapa saya nggak punya timbangan ya. Saya nggak punya ukuran, nggak mau ngukur hatinya seseorang seperti apa, apalagi bisa mempresentasikan secara detail ya. Nggak bisa teman-teman. Wong jin atau setan nggak bisa tahu kok sudah apa di dalam hati manusia. Ya tahu hanya Tuhan. Ya. Apalagi peramal, apalagi saya cuman baca kartu. Mustahil kalau bisa tahu, ngarang yang ada. Ya enggak? Jadi, perasaan orang ini kalau sayang ada, ya. Kalau sayang ada, kalau nggak sayang, nggak mungkin dia energinya itu ingin membuat kalian kembali, ingin membuat kalian percaya sama dia lagi, mungkin meyakinkan bahwa hubungan ini itu layak diperjuangkan. Kau dan aku ini tidak seharusnya berpisah, tidak seharusnya berubah, tidak seharusnya kamu menarik diri, gitu, ya. Tapi coba saya lihat. Dia ingin seperti itu berdasarkan kasih yang tulus. Ataukah ada tendensi yang lain? Contoh, aku nggak mau kehilangan kamu, soalnya biasanya selama ini kamu yang support, terutama soal materi. Nah, itu kan memanfaatkan jenenge. Itu kan namanya memanfaatkan atau mendompleng atau nunut numpang ya, bersandar model gitu. Atau kalau nggak ada kamu nggak asik, just it ya. Bukan sesuatu yang memang saling memberikan kasih sayang, saling membahagiakan, tidak saling menyakiti. Beda. Kalau nggak ada kamu nggak asik. Kalau nggak ada kamu ada yang hilang. Loh, berarti buat jangkep-jangkepan, tahu jangkep-jangkepan. Hanya sebagai pelengkap. Kita lihat ya. Sebenarnya arti dirimu bagi dia. Kenapa dia sampai ingin memperjuangkan lagi? Itu yang penting. Sampai sini ada yang belum subscribe. Rugi kalian gak subscribe aku. Subscribe ya. Kita lihat yuk. Seberapa berartinya dirimu? Kalau saya merasakan cukup berarti. Karena di sini dia tidak ingin kehilangan dirimu. Sangat takut. Ini berat buat dia. Kalau kau menghindar darinya. Sekali lagi saya kembalikan. Balik lagi. Kalau ada kalian yang tidak menghindari seseorang, ya, jangan berharap banyak sama bacaan ini. Ini untuk orang-orang yang sedang ingin healing dan ingin meninggalkan seseorang, membatasi seseorang. Ya, coba saya lihat. Arti dirimu buat dia. Kenapa dia sampai segitu beratnya sama kamu? Sekali lagi general ya, tidak per kartu, semua kartu itu harus cocok untuk kalian. Kok ini? Bentar ya, nggak kelihatan. Wah ini nyaman. Oke, di sini ada yang namanya clover. Kalian adalah keberuntungan bagi dia, ya. Dia merasa beruntung mendapatkan kalian, ya.
kalian berarti dipandang sosok yang berarti buat dia, ya, berarti. Oke. Tapi saya melihat teman-teman, hubungan kalian ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Dan orang ini memang kayaknya sering kurang ada perjuangannya dalam hubungan, ya, sehingga membuat kalian capek. Atau orang ini sering membuat hubungan ini jadi toksik. Jadi mungkin kalian sudah capek dengan ketoksikannya. Ya, bagaimana arti dirimu bagi dia. Kadang-kadang ini juga membingungkan, ya. Karena satu sisi saya melihat ego dia juga besar, ya. Terus soal karakter dia yang easy going itu sulit untuk bisa membuat kalian nyaman. Dia sadar sebenarnya, ya, sadar. Tapi usahanya kan kurang, ya. Bullshit, ya. Kalau itu nggak usah diomongin lagi, basi. Ya, artinya gimana? Dia mau tapi kurang usaha, ya. Kayak saya, lapar tapi maunya nggak mau masak, nggak mau beli, maunya ada. Saya kira ya orang-orang kayak gitu, kayak saya itu yang saya contohkan tadi. Iya, apa bedanya sama orang mati, ya? Orang mati sebenarnya inginnya banyak tapi nggak bisa apa-apa, ya. Intinya gini ya, mati ya wae. Lah banyak inginnya tapi tidak mau melakukan apapun, ya kan? Maaf ya, bicara saya kasar ya. Kalau kasar nanti tolong diayak teman-teman ya. Di sini garden. Bagaimana dia arti dirimu bagi dirinya? Bagaimana penilaian dia terhadap dirimu? Dia merasa kalian itu adalah orang-orang yang banyak di sini ya public figure, ya, yang banyak diidolakan dan banyak dibanggakan orang, ya. Mungkin kalian orang yang seperti itu. Jadi sayang kalau pergi, ya. Kalian adalah kebanggaan dan keberuntungan dia. Oh, dia merasa beruntung bisa mendapatkan atau dekat dengan kalian, minimal seperti itu. Kalau sudah putus, kebanggaannya hilang. Seseorang yang dibanggakan gak ada. Ini kayaknya semi-semi pengagum ini. Saya merasakan seperti itu, ya. Mungkin kalian menghindari fans kalian, mungkin ya. Bisa jadi. Dan kalian itu orang-orang yang gak malu-maluin, ya. Gak malu-maluin. Bisa ditampilkan, ya. Bisa ditampilkan, gak malu-maluin. Kalian mungkin punya secara performan bagus, ya, cantik, ganteng, ya, punya banyak skill, punya banyak kepandaian, mungkin secara banyak hal bisa dibanggakan dan dipamerkan gitu loh, ya. Bangga orang ini sama kalian. Arti dirimu bagi dirinya. Itu yang membuat dia itu sayang. Loh, sayang maksudnya sayang kalau kalian pergi. Loh, lah kalau walaupun di sini kayaknya ada kesetresan dalam artian mungkin banyak pertengkaran di antara kalian, ya. Mungkin banyak ketidakcocokan, ketidaksepemahaman dalam memandang atau menilai sesuatu, berpendapat. Itu sebenarnya wajar ya dalam satu hubungan. Tapi kalau sudah sampai di satu titik benar-benar nggak nyaman ya nggak bisa dipaksain kan. Mungkin kalian ya yang merasa nggak nyaman atau stres sama orang ini, atau orang ini banyak stres sama kalian. Mungkin kurang bisa menyesuaikan juga bisa. Ya, atau mungkin kalau masa hubungan kalian itu masih singkat ya, masih dini ya, mungkin masih penyesuaian, belum tahu celahnya gitu ya, belum tahu bagaimana cara nge-treat-nya ya. Sementara orang ini mungkin masa bodoh dengan hal yang sifatnya harus nge-treat-nya gimana sih, cuman maunya jatuhnya bingung aja gitu ya. Oke, bagaimana arti dirimu bagi dia? Ya. Kalau dia sih merasa, aku ini kayak tersihir oleh pesonamu. Kalian mempesona rupanya ya. Dia terpesona sama kamu. Ini mengagumi banget. Jadi tidak ada dong ketulusan. Gimana ya kalau saya bilang seorang pengagum, ya, seorang yang mengidolakan, apalagi kalau malam ya, bayang-bayang rek, walaupun nggak ini kan. Terucapkan atau terungkapkan. Seseorang yang sangat mengidolakan dirimu. Ini mau saya kasih judul seperti itu kayaknya ya. Seseorang yang sangat mengidolakan dirimu, sangat mengagumi dirimu ini. Ya. Di pikirannya hanya
you, and you. Ya, orang ini. Jadi kalau cinta tulus yang gimana? Saya sih di sini kartunya nggak ada yang seperti itu ya. Cuman dia ini takut kehilangan kamu ya. Apakah dia ingin membahagiakan atau memberikan yang terbaik? Ingin berjuang untuk kalian. Kalau di sini memang ingin berjuang, ingin mendapatkan sih ya. Untuk satu kebanggaan, untuk satu support ya. Dan memang dia sangat mengagumi dirimu. Mohon maaf teman-teman, kadang-kadang begini saja. Orang itu bisa menerima. Oh ya sudah, cukuplah bagi saya kau mengagumi diri. Ada, tapi banyak yang tidak bisa menerima hanya seperti itu. Kau harus ya, kita harus seimbang. Kau harus juga mencintaiku seperti aku mencintaimu. Kau juga harus tulus kepadaku. Seperti itu. Jadi mungkin nggak sama ya standar seseorang untuk dalam satu hubungan pasangannya harus bagaimana ya. Sebenarnya kalau di sini sih saya melihatnya kalian juga bukan orang yang muluk-muluk atau terlalu banyak keinginan ya. Tapi yang penting di sini kalian kayaknya sudah memutuskan bahwa ini nggak baik untukku ya. It's okay lah kalau kalian sudah memutuskan ya. Atau kalau untuk kalian yang masih bingung atau masih confusing ya. Kalian bingung, apakah ini layak ya? Apakah saya tidak seharusnya untuk membatasi dengan orang ini? Atau saya menerima? Banyak selalu pertanyaan seperti itu. Mohon maaf, saya tidak pernah memberikan satu jawaban yang pasti. Dalam artian, ya sudah tinggalkan, ya sudah jangan ditinggalkan. Jangan, memang nggak perlu saya memberikan satu advice seperti itu. Itu yang jalani kalian, belum tentu kalian persis seperti ini. Karena ini general dan ini konten. Dan kita nggak interaksi. Ini monolog, saya cuma bicara aja ya. Kalian dengerin aja. Ya, saya ngomong baik, saya ngomong jelek, kalian dengerin aja ya. Nggak ada interaksi. Silakan kalian sesuaikan dengan realita yang kalian alami. Ya, artinya begini, kalian yang menjalani. Lah sekarang kalau saya bilang bertahanlah, padahal kalian sakit semua. Loh lah yang ngapain? Ngapain nurutin saya? Atau tinggalkan saja. Padahal kalian sangat berat sama orang ini sebenarnya. Kalian jungkir balik untuk healing, untuk melepaskan dia. Loh, kan yang nggak pas. Ya, kecuali personal reading. Untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, seseorang yang berhubungan dengan kalian. Itu beda. Ini rame-rame loh. Masa loh pembacaannya untuk banyak orang. Gak bisa teman-teman. Gitu loh. Ya, paham? Jadi saya nggak mau ngasih advice, putuskan, lanjutkan ya. Dan saya bukan militer yang begitu. Silakan kalian situasi kondisi masing-masing memang berbeda. Ya, rasakan sendiri, kalian merasakan. Seperti itu. Jadi saya hanya memberikan bacaan sesuai dengan energi kartu tarot ya. Kita mau lihat selanjutnya. Sebenarnya orang ini baik gak sih untukmu? Itu aja ya. Baik gak orangnya? Itu aja. Kalau memang bacaannya baik, kalian bisa sebagai bahan pertimbangan. Bukan untuk memutuskan. Keputusan di kalian, eksekusi di kalian. Saya cuma membaca tarot ya. Gitu. Bukan komandan untuk membuat kalian bergerak. Yo, coba kita lihat ya sebenarnya orangnya ini baik gak sih? Niatnya kepadamu. Karena di sini ada energi-energi ingin memperjuangkan ya. Saya juga nggak mau kalian salah langkah. Kalian harus mempertimbangkan. Kita lihat dulu ya, orangnya baik nggak? Layak nggak sih orang ini gitu loh ya. Apalagi untuk kalian yang udah aku nggak mau lah. Terus kalau saya maksa atau memberikan satu justru membuat kalian bingung lah buat apa nonton tarot? Hanya membuat bingung saja. Iya toh? Coba saya lihat ya. Layak nggak? Dia dikasih kesempatan istilahnya gitu. Kalau saya saran ya, untuk yang sedang healing, ya healingnya diterusin, nggak usah mikirin dia. Selama kalian masih mikirin orang ini layak apa enggak ini, kalian gak healing ya, gak selesai healingnya. Saat kalian sudah healing, sudah beres ya masalah tentang untuk kalian sendiri, inner kalian, di dalam diri kalian. Kalian mau terima atau enggak, kalian siap. Selama belum siap jangan buat keputusan. Ya, apalagi emosinya masih nggak karu-karuan. Netralkan dulu. Kok angel ya di sini ya. Coba saya sawul sini ya. Sulit ini. Yang kelihatan cuma tangan saya sing gede ini sak pilar-pilar ini. Gede tangan saya sih. Ya opo ya. Bentar ya, saya nyamping ya.
Sampai sini ada nggak yang belum subscribe? Masa kak subscribe, Rek? Nggak enak. Jadi yuk kita lihat ya, yuk kita lihat. Layakkah dia dikasih kesempatan? Karena di sini saya lihat ya yang dari awal ya, orang yang bingung, masih ada yang bingung. Keputusan saya ini benar nggak sih membatasi diri dari dia, menghindar dari dia ya. Tapi saya lihat kalau kalian menghindar terus ya, rupanya dia kecarian di sini. Apa ini temperance? Nggak mau nggak jatuh. Coba saya lihat ya. Layakkah dia untukmu? Kalau saya lihat layak dipertimbangkan sih ya. Apalagi yang hubungannya singkat, nggak bisa kalian memutuskan yes or no ya. Kalian harus lebih dalam lagi. Apakah saya kalau memutuskan dia kejam? Sebenarnya enggak, no kan? High Priestess, kalian harus mempergunakan kemampuan intuisi kalian. Untuk apa? Untuk melihat apakah orang ini layak atau enggak. Butuh waktu memang ya. Tapi saran saya seperti yang saya omongkan barusan, bahwa kalian harus healing dulu. Kalian harus menguatkan hati, menguatkan pikiran, membuat pikiran kalian sehat, waras ya, menetralkan hati supaya tahu yang terbaik untuk kalian ya. Jadi masalah kembali atau enggak, membuka kesempatan lagi untuk dia atau enggak, itu nanti ya. Suruh doa ya teman-teman ya. Suruh doa, suruh mengevaluasi lagi, jangan gegabah dalam membuat keputusan ya. Oke. Dan harus ada kerjasama yang baik. Jadi gini, kalau memang orangnya tidak kooperatif ya sudah ngapain? Masa kalian berjuang sendiri? Ya baguslah kalau kalian sudah membuat satu langkah bahwa dia nggak ada effort, aku terus ngapain? Ya nggak apa-apa. Saya lihat orang ini beberapa ya memang cinta segitiga, cinta bersegi-segi atau perlu kerjasama yang baik. Orang ini apakah layak? Saya lihat orangnya memang membingungkan ya. Jadi orangnya adalah orang yang nggak jelas. Kalau kalian kuat sama orang nggak jelas ya nggak apa-apa. Atau kalian punya pikiran bahwa mungkin sekarang dia nggak jelas tapi dia berproses ya, nggak apa-apa. Tapi saya lihat orangnya tidak dalam proses itu ya. Jadi tetap nggak jelas. Orangnya pelin-pelan, nggak tegas dan lebih banyak isi going dan ego gitu ya. Kadang-kadang memang orangnya berusaha untuk bijak. King of Cups. Kalau cinta atau kasih, orang ini baik. Cinta, sayang. Ya, plus minus manusia ya. Dia punya cinta yang besar, tapi secara sikap atau perbuatan terhadap kalian, sikap-sikap, sifat-sifat ya, atau lisannya, mungkin banyak yang membuat kalian nggak nyaman. Ya. Kalau itu memang terus berulang, apalagi hubungan kalian sudah lama, kalian harusnya sudah bisa membuat satu conclusion, ya kan? Sudah bisa membuat satu kesimpulan. Ya, kalau ingin memberi kesempatan monggo, karena nggak ada salahnya. Dan kita nggak pernah tahu kapan seseorang itu berubah, kapan seseorang itu tidak akan pernah berubah. Kita nggak pernah tahu. Yang bisa merubahnya hanya Tuhan dan keinginan orang itu sendiri. Kita hanya support yang mungkin seperberapa persennya. Kalian itu cuman support dari luar. Ya mungkin ngaruhnya nggak begitu besar. Kalau kalian ingin ngaruh besar, kalau kalian ingin orang ini ya berubah menjadi lebih baik dengan satu ketulusan, bukan satu harapan, supaya baik ya, supaya ke kalian juga baik. Itu nggak seperti itu konsepnya. Kalau kalian ingin orang ini berubah menjadi lebih baik, nggak toksik ya, entah sama kalian atau tidak, doakan dia. Doakan yang terbaik. Dia jahat Bunda, nggak apa-apa, doakan yang terbaik. Lu kan enak, lu yang enak sebenarnya kalian. Doa baik kembalinya ke kalian, doa buruk ke kalian juga. Ngapain mendoakan dia buruk? Toh nanti doa itu kembalinya juga ke kalian. Sementara dia belum tentu. Kalau doa kalian dikabulkan, ya mungkin bisa terjadi. Kalau nggak dikabulkan, doa yang jelek itu kembalinya ke kalian juga kok. Mau dikabulkan atau enggak. Jadi doalah yang baik-baik ya.
Healing ini termasuk di dalamnya menghempaskan, menghilangkan, melepaskan perasaan sakit hati, kekecewaan, ya, terkungkung, tertekan, lepaskan. Jadi kalau saran saya, selesaikan dulu healing-nya. Full. Orang ini masa bodohnya banget ya. Jadi kayaknya seakan-akan perjuangan kalian itu sia-sia. Jangan pernah sia-sia untuk berbuat baik ya. Itu perhitungannya sama semesta, sama Tuhan, bukan sama yang bersangkutan. Yang penting kita baik sama siapapun. Apapun kebaikan, sekecil apapun ya. Kadang-kadang kita nggak pernah membayangkan bahwa kebaikan kita yang kecil ya, itu kan dicatat juga ya. Dan kadang-kadang kebaikan yang sekecil apapun, kadang-kadang kita nggak menyangka itu yang menyelamatkan diri kita, nggak tahu kapan. Ya enggak? Jadi berbuatlah banyak yang baik. Oke, dalam kasus ini, dalam cerita ini, pesan semesta apa yang ingin disampaikan untuk kalian? Kita lihat ya, untuk yang resonate ataupun yang nggak resonate, nggak ada masalah. Pesan semesta semuanya bagus. Kita lihat ya. Kita lihat pesan semestanya. Kalian malam kemana? Mungkin nonton saya. Terima kasih ya. Ada yang belum subscribe kah? Jangan lupa di subscribe. Oke. Wellness, the recovery of health and wellness is here. Jadi teman-teman sarannya kalian harus recovery, pemulihan terhadap kesehatan. Ya, kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan hati, healing pada prinsipnya, ya. Dan yakinlah bahwa kalian bisa melewati healing, masa-masa healing dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Lanjut. Life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you. And God is supporting you each step of the way. Saya melihatnya di sini, ini adalah saat di mana ada satu keberkahan yang besar untuk merubah diri kalian. Berarti dalam proses healing, terutama untuk kalian yang disertai dengan doa dan mendekatkan diri sama Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan jalan. Jangan pernah putus asa dalam proses healing kalian. Ya, saya pun juga mendoakan supaya kalian itu setelah healing mendapatkan kehidupan yang jauh-jauh lebih baik. Amin. Natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Jadilah diri kalian sendiri seperti Tuhan menciptakan kalian, ya. Kemudian di sini tetap jadi sosok yang lovable, layak untuk dicintai, ya, yang berkualitas dari dalam diri dan untuk diri sendiri juga untuk orang lain, ya. Inner and out. Ya, maksudnya kecantikan dalam diri, kecantikan maksudnya itu juga laki-laki, maksudnya inner beauty-nya ya. Jadi jiwanya indah ya, dilihat juga enak. Sebenarnya di sini saya melihat jangan pernah khawatir atau tidak percaya diri, suruh percaya diri ya. Suruh percaya diri. Dalam proses ini saya yakin ya, banyak jalan, banyak berkah ya untuk menjadi kehidupan yang lebih baik yang mungkin justru malah yang banyak reward ya, hal-hal positif yang mungkin tidak kalian sangka datangnya. Amin ya. Ini bisa jadi berkah untuk kalian. Amin. Amin. Ya, amin. Teman-teman, kalau memang kalian dalam proses healing, terutama yang baru mulai, jangan pernah putus asa. Untuk kalian yang belum healing, saya sarankan segera healing supaya hidup kalian nyaman, damai, ya. Bahagia itu dari kedamaian hati. Ya, dari kedamaian hati. Kalau orang bahagia, bilangnya bahagia tapi hatinya nggak damai, bullshit. Itu hanya senang-senang semata sesaat. Happy karena apa? Kumpul temen ya, pulang nangis lagi. Itu nggak damai hatinya, nggak bahagia. Itu cuman hiburan. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Dan jangan lupa di-subscribe. Untuk personal reading teman-teman, silakan kalian daftar dulu. Silakan terhubung dengan admin saya, nomornya di bawah video ini, ada di deskripsinya. Namanya Mbak Tia. Ketiknya cuma daftar tarot, jangan ketik yang lain. Tidak akan ditanggapi kalau ngetik selain daftar tarot ya. Mau kalian tahu info tarot,
dengan saya atau apapun ketiknya daftar tarot, nggak usah, "Kak, info price list," nggak mungkin nanti akan dikasih price list-nya batu bata ya, ongkos tukang, mau? Karena Mbak Tia juga ngurusin itu ya. Jadi kalau daftar tarot ya daftar tarot, info tarot ya ketiknya daftar tarot. Nanti akan diberikan tata caranya ya, peraturannya, tata caranya mendaftar, itu dibaca supaya paham. Kalau paham itu akan diikuti dan kalau itu diikuti sesuai rules akan diproses untuk penjadwalan pembacaan. Kalau tidak sesuai dengan rules mungkin juga akan diabaikan walaupun sudah transfer. Jadi dibaca yang benar. Paham sampai sini ya? Semuanya berbayar ya. Bukan hanya bayar kemudian dibacakan, tidak ya, harus diisi datanya ya. Data nama. Lah transfer tok nggak ada namanya, siapa yang tanya, yang ditanyakan apa ya. Nggak jelas, nggak akan diproses, harus lengkap ya, sesuai dengan aturan yang dikirimkan Mbak Tia. Seperti itu. Semuanya berbayar dan cara pembacaannya langsung live seperti ini. Kelihatan tangan saya, kelihatan bagaimana saya mengambil kartu. Kemudian kita bisa interaksi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan atau mungkin ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Bukan voice note, bukan chatting, langsung dengan saya. Seperti itu. Bisa dipahami? Jam kerja kami jam 15 sampai jam 20. Pagi bisa, gak bisa ya. Dan untuk yang, mendaftar mungkin di luar jam kerja, mungkin akan slow respon, mohon maaf ya. Oke, jadi saya kira itu saja, semoga bacaan ini berarti baik ya, baik untuk kalian, bermanfaat positif untuk kalian dan semoga berkah. Berkah untuk kalian yang nonton dan berkah untuk saya yang membacakannya ya. Saling sambung dalam doa yang baik dengan siapapun, tetap tanamkan kebaikan, jangan putus semangat untuk healing menjadi pribadi yang lebih positif. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi, bye-bye.